Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Era Oktaviana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran dan teman-teman semua yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan waktu untuk belajar bersama. Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, qudwah kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Eko Suarso, NPM 1911010306, ingin memaparkan materi dalam buku Informasi dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Jadi teknologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang berarti adalah penggunaan sesuatu ilmu atau systematic treatment. Systematic treatment itu yang berarti adalah sesuatu penggunaan masalah atau penyelesaian masalah secara sistematis. Dan atau dasar dari kata teknologi yang memiliki arti adalah skill atau keterampilan atau keahlian dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Sedangkan teknologi secara harfiah memiliki arti adalah penggunaan atau membangun sesuatu yang belum diketahui secara sistematis. Dan menurut para ahli, yaitu menurut Roger pada tahun 1983, ia menyatakan bahwa teknologi adalah perencanaan atau desain untuk alat bantu manusia dalam menyelesaikan atau dalam menentukan yang tidak kepastian dalam hubungan sebab akibat. Nah, makanya dalam teknologi terdapat dua aspek, yaitu aspek hardware atau aspek perangkat keras maksudnya, dan perangkat software atau perangkat lunak. Jadi teknologi adalah sesuatu perencanaan masalah atau menyelesaikan masalah secara sistematis dan menyelesaikannya secara praktis. Nah, itulah tadi pengertian dari teknologi. Baik, selanjutnya adalah pengertian informasi. Informasi adalah fakta ataupun yang akan dijadikan output atau informasi. Nah, data adalah suatu input yang nantinya akan diolah menjadi output atau informasi. Nah, sedangkan informasi adalah suatu data yang telah diolah, data input yang menjadikan nantinya akan menjadi output sebuah informasi yang jelas. Nah, di sini ada tiga hal yang harus penting dalam mengelola informasi, yaitu yang pertama adalah informasi adalah sebuah pengelolaan data. Nah, di sini adalah informasi adalah tadi yang dijelaskan bahwa informasi adalah sebuah data atau data input yang akan dijadikan sesuatu output atau informasi yang jelas. Yang kedua adalah yang bermakna yang berarti yang mempunyai makna atau tujuan yang jelas, yang nantinya akan dibaca oleh pemirsa atau masyarakat atau sebagainya. Yang ketiga adalah bermanfaat dan berguna. Dan bermanfaat dan berguna untuk intinya sebagai informasi dan komunikasi antara berita yang teraktual dan terpercaya. Nah, selanjutnya ciri-ciri informasi yang tepat menurut para ahli. Yang pertama adalah akurat. Akurat di sini adalah bagaimana informasi itu digali atau dicari, dan biasanya informasi itu pengujinya secara orang berbeda-beda.
maka hasilnya jika informasi itu sama, maka informasi tersebut bisa dikatakan informasi yang akurat. Nah, yang kedua adalah tepat waktu. Di sini mencerminkan bahwa informasi harus tepat waktu. Artinya informasi harus tepat apa yang harus kita butuhkan pada saat itu. Nah, yang selanjutnya adalah relevan. Relevan di sini artinya informasi harus sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, informasi harus sesuai apa yang kita butuhkan. Yang keempat adalah lengkap. Lengkap di sini informasi harus sesuai apa yang terjadi, apa yang dikaji dalam meliput data, maka informasi yang disampaikan harus lengkap dan jangan setengah-setengah. Nah, itulah tadi menurut para ahli ciri-ciri informasi yang lengkap atau ciri-ciri informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan dan lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis informasi. Yang pertama adalah absolute information, yaitu sebuah informasi yang disajikan secara dengan jaminan tertentu dan tidak membutuhkan penjelasan yang lain. Dalam jenis-jenis informasi ada 6 jenis-jenis informasi. Yang pertama tadi yang saya jelaskan adalah absolute information. Yang selanjutnya adalah substitutional information, yaitu sebuah informasi yang merujuk atau kepada kasus dengan konsep untuk menggali informasi yang lain. Yang ketiga adalah philosophical information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi dengan kepengetahuan dan kebijakan. Dan yang keempat adalah subjective information, yaitu informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosional manusia. Dan yang kelima ada objective information, yaitu informasi yang disampaikan dengan informasi secara objektif atau secara lengkap. Dan yang keenam adalah cultural information, yaitu informasi yang disajikan secara mempunyai tekanan secara dimensi kultural. Nah, itu telah tadi jenis-jenis informasi. Selanjutnya adalah pengertian komunikasi. Komunikasi adalah berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti pemberitahuan atau milik bersama. Jadi informasi adalah suatu penyampaian gagasan atau ide, suatu pesan dan nilai-nilai dan atau partisipasi yang ingin disampaikan kepada orang lain dan memiliki tujuan bersama dan nantinya memiliki kesamaan. Dan penyampaian informasi itu tidak secara verbal atau secara lisan, tapi bisa secara nonverbal. Contohnya bisa dengan menganggukkan kepala, bisa dengan tersenyum, mengangkat tangan dan lain sebagainya. Dan itulah makna dari komunikasi. Jadi komunikasi kita berbagi pesan antara yang lain dan intinya saling face to face. Itu bisa diartikan tentang kita bagaimana berkomunikasi dengan baik. Baik, selanjutnya adalah sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini diiringi dengan perkembangan manusia pada zamannya, yaitu pada komunikasi dahulu yang masih rentan menggunakan media dinding atau dinding-dinding gua ya untuk bercoret-coret atau menggambarkan sesuatu yang mereka kenal, yaitu pada zaman prasejarah atau zaman purba yang belum mengenal praaksara, maka mereka mengaplikasikan apa yang mereka informasikan itu hanya bisa dilukiskan dalam dinding gua, dan mereka
Dan minimnya pada zaman itu mereka hanya bisa menyampaikan informasi secara secara tidak luas. Mereka hanya bisa menyampaikan informasi melalui teriakan atau dengan benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi seperti trompet, seperti gendang yang dari kulit dari kulit hewan yang hasil mereka berburu. Jadi ada 3 tahap sejarah dalam berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah prasejarah, yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun awal ini yang kita kenal juga sebagai zaman dahulu kala atau purba, maka perkembangan informasi dan komunikasi pada saat ini sangatlah minim. Mereka hanya bisa menggambarkan yang tadi saya jelaskan. Mereka hanya bisa menggambarkan apa yang mereka kenal, mengukirnya dalam dinding-dinding gua dan menyampaikan informasi melalui benda-benda yang menghasilkan suara dan api. Dan intinya pada zaman ini informasi dan komunikasi belum tersampaikan dengan secara baik karena apa yang mereka ketahui sangatlah sedikit, dan makanya apa yang mereka informasikan kepada orang lain dengan apa yang mereka kenal pada saat itu juga. Selanjutnya masa sejarah, yaitu 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi, bahwa teknologi dan informasi berkembang pada zaman sejarah ini belum sampai atau belum secara maksimal sampai pada zaman kali ini atau zaman sekarang, bahwa teknologi dan informasi pada zaman itu masih terhitung masih lambat atau terbatas, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakan media atau informasi yang sangat akurat. Contoh penggunaan huruf, dan itu hanya di kalangan suku Sumeria. Suku Sumeria itu menggunakan huruf, dan mereka menggunakan huruf dengan simbol-simbol dan memiliki bunyi yang berbeda-beda. Maka dari simbol dan bunyi tersebut terlahirlah dengan bahasa yang tepat dan bisa menjadikan kalimat dan suatu bahasa yang tersusun. Baik, yang terakhir adalah sejarah masa modern, yaitu diawali dari tahun 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Kita ketahui bahwa tahapan-tahapan masa sejarah berkembangnya teknologi dan informasi itu sangatlah cepat. Perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman sejarah sampai dengan sekarang tidak lepas dari hubungan dengan berkembangnya komunikasi dan informasi. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil evaluasi yang akan tetap terus, yang akan berlanjut hingga masa yang akan datang. Nah, maka dari itu kecanggihan teknologi dari masa ke masa sangatlah berkembang terus. Yang darinya dulu kita mengirim surat masih memakai surat, yang memakai televisi yang begitu berwarna hitam putih, handphone genggam hanya bisa mengakses SMS atau telepon saja. Sekarang kita ketahui bahwa di perkembangan komunikasi dan teknologi ini sangatlah cepat, dan kita ketahui prakteknya sekarang kita telah mempraktekannya, yaitu tentang adanya internet, yang dimana internet tersebut bisa menghasilkan atau memberikan nilai. Dan kita ketahui bahwa kecanggihan atau perkembangan teknologi dan informasi ini sangatlah cepat, dikarenakan pada dahulu kita ketahui bahwa kita masih
minim sekali untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, namun sekarang kita ketahui bahwa kita telah memanfaatkan proses positif dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Contohnya kita telah menggunakan akses internet untuk berhubungan antara informasi ke komunikasi antara dengan lain. Dan dulunya masih menggunakan handphone yang sangat terjangkau dengan mengaksesnya. Handphone dulu bisa mengakses hanya bisa mengirim pesan dan melihat berkomunikasi secara visual. Dan sekarang kita bisa merasakan internet, bahwa adanya internet ini menimbulkan hal positif yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bisa mengirim pesan di tepatnya tersampaikan juga pada tepatnya waktunya pada kita mengirimnya. Contohnya kita ada WhatsApp, ada Facebook, ada Messenger, ada Instagram dan lain sebagainya. Nah, untuk internet kita juga melakukan bukan hanya untuk pesan, tapi dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bisa berjualan di online, bisa bisnis di online, bisa investasi online dan lain sebagainya. Dan memasuki di awal abad itu karena didahului dengan ke abad ke-20, tepatnya pada tahun 1910 sampai 1920. Perkembangan teknologi ditandai dengan transmisi suara tanpa kabel atau melalui radio AM. Yang pertama kali komunikasi itu pun berkembang dengan cepat. Nah, pada abad ke-20 yang diawali dengan transmisi suara tanpa kabel dengan menggunakan radio AM. Dan perkembangan radio AM tersebut sangatlah cepat dan diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud televisi, dan pada tahun 1940-an. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.